nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik santri pesantren kampus Ainul Yakin, baik yang ada di studio, yang berada di Masjid Ainul Yakin, atau yang berada di rumah dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir, bisa bersama-sama menuntut ilmu di majelis yang mulia ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di masjid, semuanya adalah karena nikmat Allah. Untuk itu patutlah kiranya kita semua bersyukur dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wa salamuhu semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebagaimana tradisi di pesantren, sebelum kita melakukan pengajian atau kajian, marilah bersama-sama kita tawasul dulu. Kita tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada zuriyahnya, pada salafus sholih. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, maslahah, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa ajdatina wa ajdati ajdatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa akhwalina khalatina wa amamina wa ammatina wa masyayikhina wa masyayikha masyayikhina wa li jami' ustadina wa ustadi ustadina wa la syahina wa murabiruhina al-maghfurlah Ki Haji Murtadha Amin Al-Hajjah syahina wa murabiruhina Ki Haji Abdul Aziz wa ila man hadhara fi hadzal majlis lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik santri, tema kajian kontemporer kita pada pagi hari ini yakni kita akan membahas tentang manajemen dalam perspektif Islam. Karena perspektifnya Islam, maka sandaran utamanya tidak akan lepas dari Al-Quran dan hadis. Untuk mengawali pembahasan pada pagi hari ini, ayat yang berkaitan dengan manajemen, sebelum kita melihat atau menelusuri manajemen dalam pengertian para ahli manajemen, marilah kita terlebih dahulu tengok ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang berhubungan dengan manajemen. Secara umum kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab yang sahih likulli zamanin wa makanin. Tentu saja di dalamnya memuat, mencakup seluruh hal yang ada di alam semesta ini. Oleh karenanya, kaitannya dengan manajemen, prinsip-prinsip manajemen sebenarnya sudah tertera atau termaktub disebutkan di dalam Al-Quran.
Kita lihat yang pertama pada surat Al-Hasyr ayat 18. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, tampaknya ayat ini oleh para ahli manajemen pendidikan Islam khususnya dijadikan sebagai sandaran ketika mengkaji manajemen dalam perspektif Islam. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan nalarlah apa yang telah diperbuat pada masa lalu untuk kebaikan masa depan. Kita tahu bahwa manajemen itu kalau kita merunutnya berasal dari kata manage dalam bahasa Inggris, to manage, yang berarti adalah mengatur. Maka kemudian mengatur ini mengatur sesuatu yang akan dikerjakan, dan ini berpijak kepada sesuatu atau pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan. Yang pertama, surat Al-Hasyr ayat 18 yang memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk bertakwa, kemudian mempelajari apa yang telah diperbuat untuk bekal yang akan datang. Yang kedua, kita bisa menengok pada surat An-Nisa ayat 9. Di sana dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat An-Nisa ayat 9. Dari ayat ini kalau kita melihatnya bahwa hendaklah orang-orang itu takut apabila meninggalkan generasi yang lemah. Nah, kaitannya di dalam membangun generasi, membangun sumber daya manusia, maka ini dalam konteks manajemen dibahas atau dikaji dalam manajemen sumber daya manusia. Sebagai patokannya dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 9. Mari kita coba lihat di dalam Al-Hadis. Ada sebuah pernyataan yang sangat populer sekali. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Nah, ini sudah sangat jelas mengerucut kepada prinsip manajemen bahwa kebenaran al-haqqu bila nidhamin, kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang tidak dimanajemeni, yaghlibuhul batil bin nidham, dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir, yang diatur. Maka kemudian di dalam menentukan skala prioritas harus kita memberikan atau menggunakan strategi, apalagi utamanya pada perbuatan-perbuatan yang hak, perbuatan-perbuatan yang bagus. Itu hadisnya. Yang ketiga, bahkan sampai di dalam masalah ketika kita mencintai seseorang, nah ini kesukaannya saudara-saudara ini kalau sudah ngomongin cinta, bagaimana kemudian manajemen itu mengatur perasaan cinta itu juga. Sangat terkenal sekali sebuah hadis yang mengatakan ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna ba'idhaka yaumamma wa ab'id ba'idhaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Hati-hati ini teman-teman santri, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, dalam konteks memanajemeni perasaan ini. Ahbib habibaka haunama, cintailah kekasihmu haunama, sekedarnya saja, jangan berlebihan. Asa ayyakuna ba'idhoka yaumamma, boleh jadi
suatu saat orang yang kamu cintai, yang sekarang kamu idam-idamkan, yang sekarang kamu idolakan, makan tak enak, tidur tak nyenyak karena teringat si dia, bisa jadi suatu saat dia menjadi ba'idhoka yaumamma, musuhmu. Karena biasanya musuh kita itu justru adalah orang yang awalnya sangat kita cintai. Sebaliknya, wa ab'id ba'idhoka yaumamma asayakuna habibaka yaumamma. Bisa jadi orang yang sekarang kamu benci, aku lek ndelok Habib ijen gemes tenan lho. Wis lemu, turuan, jan aku gemes tenan. Sekedarnya saja dalam membenci seseorang. Asa ayakuna habibaka yaumamma, bisa jadi Habib yang awalnya kamu benci sekali nanti menjadi kekasihmu. Maka tidak jarang banyak cerita di sekolah ataupun dimanapun yang dulu awalnya benci sekali dengan aku, benci sekali sama si A, tapi ternyata setelah lulus menjadi istrinya, menjadi suaminya. Nah, ini dalam hal menata perasaan dijelaskan juga di dalam maqalah atau di dalam sebuah hadis yang memanajemeni itu. Nah, itu sebagai pengantar kita, sebagai mukadimah kita dalam kajian pagi hari ini, yakni manajemen dalam perspektif Islam. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan. Nah, manajemen diartikan ini, kalau menurut para ahli manajemen, dia adalah proses kerja dengan dan atau melalui mendayagunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Saya ulangi, hakikat manajemen itu dari pendapat para ahli kemudian disimpulkan bahwa manajemen itu adalah proses kerja dengan atau melalui pendayagunaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sehingga setiap organisasi, baik organisasi dalam skala kecil, skala mikro atau skala makro, pasti membutuhkan yang namanya manajemen ini. Kita di pondok pesantren misalkan, tidak mungkin pondok pesantren ini dikelola tanpa adanya manajemen. Teman-teman santri di organisasi santri putra maupun organisasi santri putri tidak mungkin akan berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen. Nah, fungsi manajemen ini agar apa yang dicanangkan, agar goal atau tujuan dari sebuah organisasi itu tercapai secara efektif dan efisien. Nah, efektif itu berkaitan dengan kualitas tujuan kita, efisien berkaitan dengan kuantitas waktu kita. Contoh begini, Dedi punya tujuan organisasi. Dedi misalkan begini, saya mudah contohkan begini. Dedi ini seorang manajer perusahaan. Dia memproduksi alat elektronik, laptop misalkan, laptop. Laptop itu diproduksi dengan biaya produksi 1 juta. Dikerjakan dengan jangka waktu 1 bulan. Laptop ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli di dalam bidang perlaptopan. Ternyata laptop ini selesai tidak dalam waktu 1 bulan, tetapi dalam waktu 2 bulan. Hasilnya bagus. Maka tujuan dari organisasi Dedi ini, dia tercapai secara efektif tapi tidak efisien. Sebaliknya, laptop ini selesai dalam waktu 15 hari, tapi kualitasnya buruk. Maka laptop ini tujuan organisasinya Dedi tercapai secara efisien tapi tidak efektif. Maka dengan adanya manajemen,
tujuan dari organisasi itu bisa tercapai secara efektif dan efisien manakala laptop ini selesai tepat waktu dengan kualitas yang telah ditentukan. Dengan budget 1 juta selesai dalam 1 bulan. Efektif, efisien. Itu artinya sesuai dengan yang dicanangkan. Bisa jadi bisa lebih efektif, lebih efisien selesai dengan waktu 25 hari dengan biaya kurang dari 1 juta, kualitasnya bagus. Itu lebih efektif dan lebih efisien. Maka kemudian manajemen ini sebagai sarana atau alat biar apa yang dicanangkan dengan hasil atau tujuan organisasi itu tidak menyimpang atau tidak miss. Tidak ada ketimpangan yang kemudian itu disebut masalah. Masalah niku kan kalau kita amati adalah ketimpangan antara perencanaan apa yang kita rencanakan dengan hasil yang dicapai. Itu jadi masalah. Masalah wis. Contoh sederhana dalam kasus santri misalkan. Peraturan mengatakan bahwa santri wajib sholat jamaah. Peraturan tujuannya santri wajib sholat jamaah, berarti sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh semua jamaah. Tetapi subuh Habib turu. Nah berarti kan jadi masalah. Artinya masalah adalah bahwa tujuannya tadi setiap santri yakin wajib sholat jamaah tak terkecuali subuh. Ada santri yang kemudian subuh tidak jamaah alias keturun. Nah otomatis inilah yang namanya masalah. Nah adanya manajemen itu untuk menghilangkan miss itu tadi, menghilangkan masalah-masalah itu tadi, diminimalisir seminimal mungkin. Nah itulah manajemen. Sehingga kalau ada pertanyaan kira-kira siapakah yang membutuhkan manajemen, apakah itu pondok pesantren, apakah itu perusahaan, apakah itu yayasan, apakah itu universitas, maka jawabannya adalah setiap di situ ada organisasi pasti membutuhkan yang namanya manajemen. Setiap organisasi, baik organisasi yang kecil seperti yang saya katakan tadi mikro maupun dalam skala besar makro. Bahkan di dalam rumah tangga kita pun butuh yang namanya manajemen. Seorang ayah sebagai kepala keluarga dengan seorang ibu sebagai ibu rumah tangga dan anaknya pasti akan ada pembagian. Ayah bertugas mencari nafkah, ibu bertugas merawat anak di rumah. Nah, itu sudah merupakan pembagian tugas di dalam manajemen keluarga. Nah, kenapa kok ada manajemen ini? Nah, seperti yang saya katakan, agar tujuan organisasi itu tercapai. Yang kedua, agar terjadi keseimbangan antara tujuan-tujuan yang bertentangan. Tadi antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai kadang-kadang tidak sesuai. Maka dengan manajemen ini menjadi balance, seimbang. Dan juga agar tercapai secara efektif dan efisien tadi. Nah, bagaimana kemudian konsep ini dipandang oleh Islam? Utamanya dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, kalau di dalam Islam, bahwa kita paham semua amal perbuatan kita itu orientasinya semuanya mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam manajemen ibadah kita di Islam kita tidak lain kemudian apa yang kita kerjakan, apa yang kita ibadahkan semuanya hanya mengharap ridho Allah. Ibadah itu kan bentuk penghambaan kita sebagai abd, sebagai seorang hamba kepada Khalik. Itu namanya ibadah. Bisa dikerjakan dalam bentuk mahdhoh ataupun ghairu mahdhoh. Mahdhoh sudah terperinci tata caranya, kaifiyahnya. Ghairu mahdhoh bisa jadi itu tidak dalam bentuk ibadah tetapi menjadi bernilai ibadah.
Nah, itu namanya ibadah, bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Kholiknya, itu namanya ibadah. Nah, di dalam kita bahwa semuanya itu harus berorientasi untuk mencari ridho Allah. Sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Selain Imam Syafi'i juga punya guru namanya Imam Waqi' yang terkenal. Wakilah diceritakan dalam sebuah cerita, Imam Syafi'i matur kepada Imam Waqi' gurunya. Nah, ini motivasi dalam pembahasan ini. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i ini, sakautu ila waqi'i su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Nah, teman-teman yang tahfidzul Quran ini bisa dipakai ini. Sakautu wadul sapa ingsun Imam Syafi'i ila waqi'i su'a hifdzi. Saya melaporkan kepada Imam Waqi' terkait dengan jeleknya hafalan saya. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Bisa jadi, mohon maaf, teman-teman tahfidzul Quran atau teman-teman yang lain yang sedang menghafal, kalau sulit menghafalkan, misalkan selalu teringat dia, mau makan teringat dia, mau tidur teringat dia, ketika membuka Al-Quran yang tampak senyumnya adalah wajahnya. Nah, ini maka tarkil ma'asi, sementara tinggalkan dulu, sementara jangan difikirkan dulu. Mas bilang begitu, Mas, tolonglah, jika kamu benar-benar ingin meminangku, maka tunggulah aku ketika aku selesai menghatamkan Al-Quranku. Datangilah aku beserta walimu, orang tuamu ke rumahku untuk memintaku kepada ayah bundaku. Gitu ya. Nah, ataupun maksiat-maksiat yang lain, maka bisa jadikan motivasi ketika hafalannya sulit menghafalkan. Aduh, ngapal nih surat An-Naba lo kok nggak hafal-hafal. Amma yatasaalun 'anil nabailati, balik-balik mana. Nah, itu. Nah, Imam Fudail bin Iyad, gurunya Imam Syafi'i, dalam menafsirkan surat Al-Mulk ayat 2, surat Al-Mulk ayat 2, bahwa semua orientasi ibadah kita kepada Allah. Bahwa di dalam surat Al-Mulk ayat 2 dijelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Itu prinsip atau hakikat manajemen, bahwa semua tujuan ibadah kita semata-mata karena Allah. Satu. Yang kedua, di dalam manajemen Islam, di dalam Islam memandang manajemen bahwa sebagai perwujudan amal solih yang harus bertitik tolak dari niat baik. Maka prinsip manajemen yang pertama itu namanya adalah planning. Planning itu artinya perencanaan, plan. Biasanya terkenal orang manajemen itu plan, do, check, dan seterusnya. Atau biasanya nanti disebut dengan OPA atau POWAK. POWAK itu dalam manajemen itu ada planning, kemudian organizing, ada actuating, yang terakhir ada controlling. Atau organizing, planning, actuating, controlling. Nah, maka yang prinsip yang pertama, planning ini di dalam Islam harus diniatkan. Sebelum kita memulai sesuatu, harus bertitik tolak dengan niat yang baik. Karena niat baik akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama. Kalau kita melihat di dalam hadis yang terkait dengan niat ini sudah jelas. Dalam pembahasan kitab sampean di Arba'in Nawawi, itu adalah hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih
fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila imra'atin yunkihu biha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya itu karena harta atau wanita yang ingin dinikahinya, maka ya yang didapat itu. Maka kemudian di dalam fungsi manajemen yang pertama, yakni perencanaan, ketika kita merencanakan sesuatu, maka harus diniatkan dengan niat yang baik agar di dalam melaksanakan sesuatu yang kita kerjakan itu niatnya bukan karena niat yang lainnya, tapi memang karena niat limardhatillah. Pun demikian di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Asy-Syad ayat 27, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Bahwasanya Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Artinya bahwa di dalam merencanakan sesuatu itu pasti ada arah yang ingin dicapai. Maka kemudian suatu arah atau tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu tadi benar-benar ditata sedemikian rupa di dalam perencanaan sehingga tujuan yang kita kehendaki akan tercapai. Nah, di dalam Islam bahwa dalam melaksanakan sesuatu itu niatnya harus ditata dengan sebaik-baiknya. Dalam sholat pun, dalam amal ibadah yang lain kan niatnya benar-benar ditata. Tampaknya di dalam niat beribadah ini kita bisa mencontoh. Kalau niat kita untuk semata-mata karena Allah, kita bisa mencontoh salah satu tokoh sufi wanita yang terkenal, yakni Robiyah Al-Adawiyah. Itu di dalam menata niatnya, di dalam beribadah sungguh luar biasa. Di dalam syairnya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu Robiyah Adawiyah itu dalam beribadah itu begini. Di dalam doanya diniatkan, diinkludkan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena aku takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Berani kita niat seperti itu. Kalau aku beribadah kepadamu karena aku takut kepadamu, karena aku takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Kalau aku, kemudian dilanjutkan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena aku mengharapkan surgamu, maka jauhkanlah surga itu dariku. Luar biasa kan? Namun ya Allah, apabila aku beribadah kepadamu karena semata-mata aku cinta kepadamu, karena semata-mata aku mengharap ridhomu, maka jangan sesekali kau palingkan wajahmu dari aku. Ini puncak kenikmatan ibadah ya seperti ini. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita ibadahkan itu hanya semata-mata karena Allah. Sudah tidak lagi takut karena neraka, sudah tidak lagi mengharapkan surga, tapi memang benar-benar cinta kepada Allah. Bisa kita seperti itu. Nah, kita kan belajar untuk hal-hal seperti itu, kita belajar. Artinya bahwa kualitas kita bangun. Caranya membangun ya dengan belajar seperti ini. Jangan kita nyantri. Biar ibadah kita itu memiliki rasa. Kalau memiliki rasa ibadah kita, maka ketika kita tidak sholat itu akan rindu. Kita akan rindu. Ya Allah, kau tidak mengasih waktu sholat. Nah, Rasulullah pun begitu. Ketika Rasulullah dililit masalah, gundah, galau, Rasulullah itu mencari Bilal. Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Ya Allah, ya Bilal, wahai Bilal, ayo tenangkanlah aku Bilal.
Dengan apa? Karena Bilal suka azan, seneng. Nah, itu artinya bahwa ibadah kita sudah mendarah daging di dalam diri kita, sehingga dengan ibadah kita menjadi tenang. Kita menjadi tenang, tidak galau. Maka teman-teman santri dimanapun Anda berada, kalau masalah sedang melilitmu, sebenarnya mudah, solusinya mudah. Ambil air wudhu, sholat. Ambil air wudhu, sholat. Maka tenanglah hatimu. Nah, kalau tidak tenang atau belum tenang, baleni maneh. Tidak tenang, baleni maleh. Kenapa kok tidak tenang? Berarti ibadah kita belum bisa merasuk dalam diri kita, dan kita belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka ya harus terus diasah, terus belajar. Nah, itu. Lalu kemudian di dalam manajemen dalam perspektif Islam, itu yang dibahas apa? Tadi bahwasannya prinsip manajemen yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Dalam Islam, di dalam merencanakan sesuatu harus bermuara pada niat yang baik, sehingga yang dikerjakan itu benar-benar baik. Nah, dasarnya itu tadi hadis dan juga surat Asy-Syadd ayat 27. Nah, banyak ulama kemudian menafsirkan terkait dengan surat Asy-Syadd ayat 27 ini. Yang pertama, Syekh Abdul Halim Hasan bin Jai dalam kitab Tafsir Al-Ahkam menjelaskan bahwa manusia yang baik adalah dia yang selalu memfikirkan dari apa yang dia kerjakan untuk hari ini dan yang akan datang besok. Karena manusia telah diberikan akal, maka dengan akalnya itu kemudian kita memfikirkan atas segala apa yang diperbuat. Yang pertama, Imam Mawardi mendefinisikan bahwa dalam surat tersebut sebagai wujud keberadaan manusia di dunia, sebagai manusia yang selalu berinteraksi dengan manusia, maka ia selalu berpikir untuk selalu berbuat baik dari apa yang dia kerjakan. Yang ketiga, Imam Bukhari menafsirkan bahwa seorang muslim yang baik adalah mereka yang selalu berpikir untuk hari esok yang lebih baik. Ia tidak lagi melihat masa lampau, dengan demikian ia berusaha mengerjakan amal yang baik demi masa depan atau akhirat. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalatil Quran menjelaskan bahwa setiap orang muslim sejati, ia akan selalu mengerjakan amal perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dan meninggalkan sesuatu yang membuat dia merugikan dirinya sendiri. Sebagai seorang muslim yang berpegang pada Al-Quran, ia selalu berlandaskan kepadanya dalam melangkah. Artinya ia selalu berpikir untuk berbuat baik bagi orang banyak. Dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah mengatakan bahwa merencanakan sesuatu demi kemaslahatan orang banyak harus dimulai dari dirinya sendiri. Bahwa hari esok difahami bahwa apa yang direncanakan harus membawa kepada kebahagiaan untuk masa depan. Yang terakhir, Muhammad Rashid Ridho yang hidup pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi mengatakan bahwa manusia harus mempunyai tujuan dalam hidupnya, sehingga arah dan tujuan manusia menjadi jelas. Karena persiapan manusia untuk mempersiapkan diri menuju kehadiratnya, manusia yang mempunyai tujuan melalui perencanaan yang baik akan memperjelas pandangan dari perjalanan hidupnya. Itulah yang dikatakan oleh Rashid Ridho. Maka banyak kemudian kalau subuh Fauzan, kalau dia bangun itu kan biasanya ajilu bis sholati qoblal maut wa ajilu bit taubati qoblal maut, ajilu bis sholati qoblal faut wa ajilu bit taubati qoblal maut. Bersegeralah kalian untuk melaksanakan sholat sebelum sholat itu pot itu habis waktunya, dan bersegeralah kalian bertaubat sebelum datangnya mati. Nah, itu prinsip dari manajemen perencanaan tadi, bahwa kita diminta untuk cawis-cawis.
persiapan untuk merencanakan bahwa kita itu punya tujuan di dalam hidup. Tujuannya kita adalah mati kan nanti. Maka apa yang harus kita persiapkan di dalam kita mati nanti? Apakah cukup seperti ini ataukah harus mencari bekal sebanyak-banyaknya? Itu. Di penjelasan lain dijelaskan bahwa al-waqtu kasyaif fa in qata'aka fa in qata'tahu qata'aka. Apabila kamu tidak memutusnya, maka waktu itu akan memutusmu. Nah, itu bahwa artinya perencanaan kita ke depan harus benar-benar kita rencanakan secara matang. Itu prinsip yang pertama di dalam manajemen, yakni planning. Yang kedua, seperti yang saya katakan di muka tadi, ada organizing. Ada organizing. Setelah apa yang kita rencanakan, maka yang kita rencanakan itu kita organize, diatur sedemikian rupa. Di dalam Islam, tepatnya pada surat As-Saff ayat 4 dijelaskan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, teratur ini, jadi rencananya ini 1, 2, 3, 4, kemudian diskala prioritaskan. Yang harus dicapai terlebih dahulu ini, budgetnya ini, cara mencapainya seperti ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Itu namanya organizing. Tadi al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Harus diorganizing. Di dalam hadis yang lain, riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul amala ayyutqinahu. Bahwasanya Allah itu senang jika seseorang di antara kamu mengerjakan suatu perbuatan lalu dia mengerjakan secara sempurna. Artinya biar perbuatan kita yang kita kerjakan itu sempurna, harus ditata, harus diorganize, bendak ngawur, bendak ngawur, biar jelas. Nah, bendak jelas, bendak ngawur kok bendak jelas. Itu yang prinsip yang kedua, organizing. Prinsip yang ketiga di dalam manajemen itu adalah menggerakkan atau actuating. Setelah diatur, Habib, kamu bagian nata sound system masjid. Fauzan, kamu kalau sudah waktunya adzan segera adzan. Jadi arek-arek turu dibangunkan dan seterusnya, dibagi. Itu namanya menggerakkan. Nah, actuating ini di dalam Al-Quran bisa kita dapati dalam surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, actuating ini hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar tujuan itu tercapai secara efektif dan efisien tadi. Nah, itu proses actuating di dalam Al-Quran. Di dalam hadis pun dijelaskan ini, yang artinya perumpamaan orang yang mematuhi peraturan Allah dengan orang yang melanggarnya bagaikan segolongan orang yang berebut naik kapal atau perahu. Sebagian orang memperoleh tempat di bagian atas dan sebagian lagi di bagian bawah.
Orang yang menempati bagian bawah itu jika hendak mengambil air terpaksa melewati orang-orang yang di atas. Kata mereka, bagaimana kalau kita tembus saja lubang air di tempat kita sehingga kita tidak perlu menyusahkan orang di atas. Jika orang yang berada di atas tadi menyetujui rencana tadi, celakalah mereka. Dan jika mereka melarang, mereka akan tertolong dan semua isi kapal akan selamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka kemudian ketika kita menempatkan orang, ketika kita menggerakkan orang, itu harus dengan prinsip the right man in the right place at the right time. Menempatkan orang di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. The right man in the right place at the right time. Habib ahli speaker. Habib dijadikan sebagai koordinator kurikulum. Pas apa tidak? Tidak pas. Nanti kalau dijadikan seperti itu, Habib dicari pada waktu dirosah mesti tidak enak. Dia pasti ngulek-ngulek setrum. Itu artinya the right man tidak di the right place. Fauzan tukang adan kon resik-resik jeding isu-isu digoleki jeding iki kok reget ning ndi Fauzan. Oh, ternyata Fauzan sik turu. Karena apa? Karena tidak pas waktunya dan tidak pas orangnya. Maka kemudian ketika kita memilih seseorang untuk digerakkan di dalam sebuah organisasi, itu harus diperhatikan prinsipnya the right man in the right place and the right time. Orang itu tepat di tempat itu dan waktu itu. Artinya ketika orang itu tepat di tempat itu dan di waktu itu, maka dia akan mengerjakan yang dia kerjakan itu sesuai dengan passionnya, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Seneng. Akil misalkan, Akil itu ahli dalam bidang administrasi. Dia dijadikan sebagai staf administrasi. Seneng sesuai bidangnya, ngetik-ngetik, membuat flyer, membuat backdrop, seneng karena dia sesuai dengan passionnya. Sehingga kerja itu tidak merasa tertekan, tidak merasa dipaksakan, tapi dia mengerjakan sesuatu itu berdasarkan passionnya. Sehingga Akil besok ada seminar, buatkan flyer ini, siap. 10 menit langsung jadi. Karena seneng. Pun demikian Habib ahli dalam persetruman. Bib, besok di masjid ada kegiatan ini, tolong disiapkan. Siap. Tata speakernya sedemikian rupa. Meskipun kadang speakernya mati, tidak masalah. Yang penting seneng disi. Seneng. Nah, itu artinya bahwa di dalam actuating, dalam menggerakkan orang, kita harus memperhatikan the right man in the right place and the right time. Itu prinsip yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah controlling. Dalam manajemen itu ada prinsip controlling. Dikontrol. Jadi, nah ini biasanya yang lepas ini di teman-teman, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kita lupa bahwa apa yang telah kita canangkan itu harus dikontrol. Kita itu rencananya bagus, kemudian diorganisir dengan bagus, lalu menempatkan orang pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat, tapi lupa setelah itu ditinggal, tidak dikontrol, tidak diawasi. Ya mereka ya akan berjalan semaunya, meskipun orang-orang itu pinter, tidak dikontrol. Setelah kita mencanangkan program, mengorganisir program, lalu kemudian menempatkan orang-orang yang tepat, lah itu harus dikontrol. Bib, ya boleh memasang speaker mang, besok pengajian, wes lah.
Oh, sampun Ustaz. Alhamdulillah. Zan sesuk wayah subuh jurali adzan. Oh nggih. Dikontrol. Artinya dikontrol itu dalam proses pelaksanaannya di lapangan itu memang benar-benar dapat kita pastikan bahwa apa yang kita canangkan itu berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Bisa jadi karena tidak dikontrol, lepas. Setelah tarhim selesai, ya apa iki kok ndang-ndan iki rek neng di Fauzan. Tibake Fauzan keturun. Lah itu tidak dikontrol di Jarno. Wayah ngaji, duh ya apa iki? Speaker kok mati. Ternyata sama Habib dipasang tok lali tidak dinyalakan listriknya. Nah, maka kemudian ini prinsip fungsi manajemen ini harus terjadi semuanya. Harus kita kerjakan semuanya. Direncanakan, diorganisir, kemudian digerakkan, dikontrol juga. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dimulai dari diri kita untuk selalu mengontrol. Dimulai dari diri kita. Artinya di dalam kita melakukan sesuatu itu harus sering kita muhasabah. Apa yang kurang dalam diri saya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah, koreksilah dirimu sendiri sebelum kau mengoreksi orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sendiri sebelum engkau dikoreksi oleh pengadilan Allah. Kalau dalam pepatah, gajah di pelupuk mata itu tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Kita itu seringnya begitu. Kesalahan kita yang sangat besar, kita tidak bisa melihatnya. Tapi kejelekan orang lain yang hanya sebesar kuman saja kita tahu. Kalau tidak percaya, Zan, Habibiku ya apa? Fauzan mesti bisa menceritakan. Habib itu makannya akeh, ngentutan, senang. Mohon maaf ini Bib, hanya bercanda Bib. Jangan diambil hati Bib. Nanti seman moro-moro habis ini gebrak lawang, browang, laptopnya dibanting, browang. Hanya sebagai contoh ini Bib. Itu kita tahu kalau kita disuruh mendefinisikan orang. Tapi kalau disuruh mendefinisikan diri kita sendiri, kita bingung. Wah, saya itu bagus, sregep dalam seperti itu. Lah, jangan seperti itu, tapi justru baliklah. Ketika kita memberikan beban kepada diri kita, berikan yang beban yang berat. Kalau dalam beribadah begitu. Contoh nih. Misalkan begini. Dalam sholat berjamaah, shaf yang paling utama itu kan shaf depan. Jangan kemudian ketika shaf depan kosong, nyuruh temannya, jangan. Ya kita sendiri yang maju. Jangan nyuruh temannya, kita sendiri yang maju. Nah itu kita bahwa kita itu sering lupa untuk mengoreksi diri kita, tapi kita sangat senang mengoreksi orang lain. Nah prinsip di dalam pengawasan itu ku anfusakum, dimulai dari diri kita dulu. Pun demikian ketika kita mencanangkan program, kita sudah bisa melaksanakan program itu, kita contohkan dulu. Kita contohkan ngaji misalkan, ngaji. Maka kemudian ya kita berangkat dulu ngaji. Sholat jamaah, ya kita mencontohkan sholat jamaah dulu. Nah otomatis nanti kalau sudah seperti itu, orang-orang yang kita tunjuk tadi akan pelan-pelan mengikuti kita. Kalau dia tidak mengikuti berarti kebangetan gitu. Ya. Nah Rasulullah pun begitu. Ketika Rasulullah itu memberikan wejangan, menyuruh sahabat untuk melakukan sesuatu,
Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah yang pertama melakukan sesuatu itu. Rasulullah mencontohkannya. Maka Rasulullah disebut sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran sendiri pun mengutuk orang yang hanya bisa berkata tanpa bisa melakukan. Kabura maktan indallahi antaqulu mala ta'lamun. Hanya bisa berkata tetapi tidak bisa melaksanakan. Maka idealnya ketika kita mencanangkan sesuatu di dalam manajemen, kita contohkan sesuatu, kita kerjakan dulu, baru kemudian kita bisa mengajak, kita bisa memerintahkan, ayo bersama-sama. Nah, di dalam Al-Quran, prinsip di dalam pengawasan itu bahwa kita dimulai dari diri kita, lalu kemudian keluarga kita, wa ahlikum, keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, ini sebagaimana yang dicontohkan dakwah Rasulullah ketika awal-awal. Rasulullah ketika menerima risalah, yang dikabari adalah orang-orang terdekatnya dulu. Orang-orang terdekatnya dulu, itu pun secara sembunyi-sembunyi. Sehingga ada sahabat yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, itu orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar, Ali, Fatimah, putrinya sendiri Khadijah, Zaid bin Harithah. Nah, baru setelah itu turunlah ayat yang menceritakan untuk berdakwah secara terang-terangan ke masyarakat umum. Nah, di dalam manajemen kita mulai dari diri kita. Prinsipnya kita awasi diri kita, kemudian keluarga kita. Kontrol, namanya kontrol. Sehingga ketika kita menyuruh seseorang, kita apa istilahnya? Bahasa Jawanya itu tegel. Ayo jamaah, kita juga jamaah. Nah, kalau ayo jamaah, tapi kita tidur sampai ya nengokon turu, apa aku ngelakoni kan begitu. Maka kemudian disuruh, kita berani nyuruh, maka kita harus berani mencontohkan. Nah, kalau seperti itu berarti kita konsekuen dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita perintahkan, kontrol. Nah, ini tadi dalam hadisnya, hasibu anfusakum qabla ayyuhasabu. Ini, periksalah dirimu sebelum meriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain. Nah, itu kontrol, dikontrol. Nah, itu tadi prinsip-prinsip di dalam manajemen. Ada planning, kemudian setelah itu ada organizing, kemudian ada action, dan yang terakhir jangan lupa dikontrol dan dievaluasi. Apa yang kurang, apa yang belum, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini, yang terakhir. Di dalam Islam, manajemen atau pengaturan itu di dalam Islam itu yang dibahas adalah satu, perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Sehingga jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi nilai tauhid, maka perilakunya terkendali. Kontrol tadi. Tidak akan terjadi yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena mereka tahu bahwa apa yang dikerjakan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak dari kenikmatan ibadah itu kalau kita bisa beribadah, antak budullaha ka'annaka yarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini puncak kenikmatan ibadah. Beribadahlah kalian seolah-olah kalian itu melihat Allah, tetapi kalau tidak bisa seperti itu, beribadahlah seolah-olah Allah itu melihat kalian. Sehingga dimanapun kita, kapanpun kita, bagaimanapun kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Mau berkata kotor di tempat sepi, ya Allah, ada Allah di sini. Gandeng pacare, nyekel tangani, ya Allah, ada Allah. Nah, yang kedua, amal perbuatan baik yang dilandasi iman harus dengan persyaratan yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah tadi. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam,
dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dan itu prinsip semua di dalam Islam. Yang berikutnya, struktur organisasi, adanya struktur dan stratifikasi dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 165, yang berarti, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam struktur organisasi yang kita buat, di dalam sebuah organisasi itu, di sana ada stratifikasi. Terus yang selanjutnya, yang terakhir ini, bahwa sistem Islami yang disusun harus menjadikan perilakunya berjalan dengan baik. Keberhasilan sistem ini bisa dicontohkan atau dilihat pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, di mana sistem pemerintahan Umar dapat dijadikan sebagai salah satu contoh sistem yang baik, meskipun di dalamnya juga masih ada kekurangan. Dia di sana tertata dengan rapi, sudah ada sistem penggajian, sudah ada baitul-baitul yang mengurusi urusan-urusan umat pada waktu itu. Nah, yang terakhir kesimpulannya bahwa di dalam Islam, manajemen dalam perspektif Islam secara umum di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis mengandung banyak prinsip-prinsip manajemen. Mulai dari prinsip planning, perencanaan yang harus didasarkan kepada niat yang baik agar hasilnya juga baik, kemudian diorganisir dengan baik, al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nidham, lalu setelah itu digerakkan dengan baik, ditempatkan orang yang sesuai pada passionnya, yang terakhir adalah dikontrol. Pengontrol ini mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya rasa itu untuk kajian kontemporer pada pagi hari ini terkait dengan manajemen dalam perspektif Islam yang disandarkan pada Al-Quran dan hadis. Meskipun di sini masih banyak keterangan-keterangan lain yang terkait dengan hal itu, secara umum itulah manajemen yang perlu kita fahami, bahwa segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kita sebagai umatnya harus juga bisa memberikan sumbangsih agar perjalanan kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, ingat selalu tujuannya, yaitu kita akan menghadap Allah. Maka karena kita akan menghadap Allah, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih adik-adik santri, baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah. Semoga bisa segera berakhir pandemi ini, dan yang berada di rumah bisa segera bersua dengan kita di sini di Pesantren Ainul Yakin. Kita semua merindukan kalian untuk belajar lagi bersama. Wal-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.